Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rati Jevia dengan NIM 2004-2038 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang kebudayaan yang ada di Kota Padang. Pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas pertemuan ke-6 Studi Masyarakat Indonesia yang dosen pengampunya yaitu Bapak Afifah Khaidir dan Ibu Yuliarti. Baiklah, kita masuk pada pembahasan kebudayaan yang ada di daerah Kota Padang. Yang pertama yaitu makan bajamba. Tradisi makan bajamba dimulai sejak Islam masuk ke tanah Sumatera Barat. Untuk melakukan tradisi tersebut, masyarakat harus menyiapkan nasi beserta lauk pauk, seperti gulai ayam, rendang, asam padeh daging, dan terong balado. Makan bajamba dilakukan dengan cara menyantap makanan bersama-sama sambil duduk melingkar. Satu lingkaran terdiri dari 3 sampai 7 orang. Masing-masing harus makan nasi sesuap menggunakan tangan kanan. Nasi tersebut dicampur lauk pauk, lalu dimasukkan ke mulut dengan cara melempar jarak dekat. Untuk menghindari butiran nasi terjatuh, tangan kiri harus berada di bawah tangan kanan ketika makan. Selain cara makan, posisi duduk wajib mengikuti aturan. Untuk laki-laki harus duduk bersila dan tidak boleh membungkuk. Sementara yang perempuan duduk bersimpuh. Setelah semua posisi tertata, mereka mesti menghabiskan makanan tanpa sisa. Yang kedua yaitu Batagak Kudo-Kudo. Jika kita mendirikan rumah di Padang, ada Batagak Kudo-Kudo ini harus dilakukan. Pasalnya, Batagak Kudo-Kudo sudah dilakukan turun-temurun dengan tujuan gotong royong saat ada pembangunan. Ketika mengadakan acara Batagak Kudo-Kudo, tuan rumah mengundang masyarakat sekitar. Jika mendirikan bangunan masjid, pengelola boleh memanggil tamu dari luar kota. Kemudian, tamu undangan mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah, meliputi perlengkapan untuk membangun dan sejumlah uang sesuainya. Yang ketiga yaitu Balimau. Sebelum berpuasa di bulan Ramadan, masyarakat Padang melakukan ritual mandi di sungai atau lokasi pemandian. Tradisi itu disebut Balimau yang maknanya mandi menggunakan limau atau jeruk nipis. Konon, Balimau sudah dilakukan secara turun-temurun sejak beberapa abad lalu. Tujuan tradisi Balimau yaitu menyucikan dan membersihkan diri sesuai ajaran Islam. Alat untuk membersihkan diganti dengan limau karena dipercaya mampu melarutkan minyak dan keringat yang menempel di badan. Selain itu, pemakaian jeruk nipis dalam tradisi ada hubungannya dengan sejarah kelangkaan sabun di masa lampau. Yang keempat yaitu upacara turun mandi. Upacara turun mandi adalah salah satu upacara tradisional masyarakat Minangkabau yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak ke dunia, sekaligus memperkenalkan sang bayi kepada masyarakat. Upacara turun mandi ini digelar di sungai atau dalam bahasa Minangnya yaitu Batang Aye, dengan prosesi arak-arakan. Upacara ini sendiri hanya bisa dilaksanakan di Batang Aye atau sungai. Yang kelima yaitu upacara Batagak Pengulu. Masyarakat etnis Minangkabau hidup dalam budaya bersuku dan berkaum. Setiap suku biasanya memiliki seorang pengulu suku atau datuk. Ketika sebuah suku atau kaum mengangkat pimpinan kaumnya yang baru, maka diadakanlah upacara Batagak Pengulu. Upacara Batagak Pengulu merupakan salah satu upacara besar yang menjadi tradisi masyarakat Minangkabau. Acara ini biasanya diadakan dengan menyembelih kerbau dan mengadakan acara pesta selama 3 hari bahkan sampai seminggu lamanya. Yang keenam yaitu kesenian tari Balanse Madam. Tari Balanse Madam merupakan sebuah tari tradisional masyarakat suku Nias yang terdapat di seberang Palinggam, Kota Padang. Tari Balanse Madam merupakan sebuah kesenian tari yang berupa peninggalan budaya lama yang telah ditransmisikan secara turun-temurun dalam masyarakat suku Nias di seberang Palinggam. Yang ketujuh yaitu Baralek Gadang. Baralek Gadang atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sebuah pesta besar masyarakat Minangkabau. Baralek merupakan ungkapan untuk sebuah tradisi pernikahan di Minangkabau. Bisa saja tradisi tersebut berupa pernikahan, akikah, batagak gala, ataupun sebagainya. Akan tetapi, Baralek Gadang cenderung identik akan sebuah pernikahan. Baralek Gadang sendiri memiliki arti dan makna tersendiri di mata orang Minangkabau, karena pada dasarnya Baralek Gadang bersifat meriah dan dapat menghadirkan kegembiraan bagi tamu ataupun masyarakat yang hadir pada saat itu.
Baralek gadang sendiri memiliki nilai dan arti kekerabatan yang tinggi, karena suatu adat tidak hanya meliputi dua pasangan yang mengikat janji akan tetapi meliputi segala masyarakat sekitar hingga sanak saudara jauh berkumpul dalam pesta tersebut. Tradisi ini menjadikan Minangkabau memiliki suatu tradisi yang unik, karena tradisi seperti ini sangat jarang dan sangat menarik, sehingga Baralek gadang sangat erat kaitannya dengan nama Minangkabau. Yang kedelapan yaitu Malapeh Bidio. Menjelang musim berlayar, para nelayan di Kota Padang biasanya menggelar ritual Malapeh Bidua Kalawi. Dalam bahasa Indonesia artinya ritual melepas kapal tangkap ke laut. Tujuan upacara ini adalah menyampaikan permohonan kepada Sang Pencipta agar biduk atau kapal tangkap milik mereka bisa membawa rezeki yang berkah. Ritual Malapeh Bidua Kalawi dimulai dari mandarah, yakni menyiramkan air bunga 7 rupa dan jeruk nipis di biduk. Usai prosesi ini, pemimpin upacara memandu doa dan makan bersama. Yang kesembilan, ritual Barzanji. Orang Padang juga sering melakukan ritual doa keselamatan untuk anak dan keluarga. Ritual tersebut dinamakan Barzanji. Selama melangsungkan adat Barzanji ini, peserta membacakan selawat untuk Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, dalam ritual juga didendangkan pesan moral dengan irama khas Minang dan musik gambus. Yang terakhir yaitu Serak Gulo. Tradisi Serak Gulo diadakan setiap tanggal 1 Jumadil Akhir dalam penanggalan Hijriah. Biasanya ritual Serak Gulo ini dilakukan oleh warga keturunan India yang beragama Islam. Mereka membagikan 3 ton gula pasir pada masyarakat yang beraneka warnanya. Baiklah, sekian dari saya tentang pemaparan kebudayaan yang ada di Kota Padang. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.